Nah, jadi malam ini kita bahas chapter 19 dari buku Alexander Sadiku soal two-port networks. Konsepnya nggak gitu sulit ya, karena basically sebenarnya kita bicara modeling bahwa rangkaian listrik kita itu bisa bentuknya seperti ini kalau one port network ya, linear network, ada rangkaian listriknya, terus ada arus masuk, terus ada tegangannya di sini. Tapi bisa juga dan mungkin banyak ya kasus di mana kita punya two port network semacam ini ya. Jadi ada inputnya, terus ada arus masuk, arus keluar dari input V1 ini, lalu ada bagian outputnya V2, ada arus masuknya I2, arus keluarnya begitu ya. Dan kalaupun port kita banyak, tapi sering bisa kita sederhanakan jadi rangkaian two port networks ini yang seri atau paralel atau di cascade gitu ya. Jadi yang two port networks ini sangat berguna daripada cuman one port network seperti ini. Ya, jadi secara definisi a two port network is an electrical network with two separate ports for input and output. Udah gitu aja ya, ada input ada output. Terus kita punya two port networknya. Nah, ini tuh model ya. Jadi dengan kita punya parameter V1, I1, V2, I2, kita bisa memodelkan apa yang ada di dalam black box kita ini ya, rangkaian listriknya. Nah, masalahnya di dalam black box kita kadang-kadang bentuknya nggak terlalu sederhana ya. Misalnya kalau Bapak Ibu belajar dasar elektronika di dalam black boxnya bentuknya kadang-kadang transistor BJT ya. Transistor BJT itu kan sebenarnya fenomena kelistrikannya terjadi di dalam material transistornya itu ya. Ada NPN atau PNP ya. Basically silikon yang di doping supaya kelebihan elektron atau kekurangan elektron terus ditempel jadi satu. Sehingga misalnya kalau transistor BJT itu ada arus basisnya itu yang kecil bisa memancing arus kolektor yang besar begitu ya. Nah itu kan sebenarnya nggak murni linear ya, tapi bisa diaproksimasi sebagai sesuatu yang linear sama kayak dioda begitu ya, bisa diaproksimasi. Terus apa? Kita nggak mau berkutat di dalam apa material bahan transistornya listriknya gimana. Jadi kita modelkan ke dalam two port networks. Terus kita tinggal bekerja dengan apa parameter-parameter two port networks. Terus kita bisa hitung seperti rangkaian listrik biasa tanpa menyasar masuk ke material semikonduktornya begitu ya. Jadi ini apa konsep yang sangat berguna untuk modeling fenomena-fenomena kelistrikan yang mungkin lebih rumit daripada sekedar rangkaian listrik polos. Tapi pokoknya kalau kita punya modelnya kita bisa ya memperlakukan itu seperti rangkaian listrik biasa two port networks begitu ya. Nah, jadi konsepnya gitu aja ya, cukup simple. Nah, masalahnya adalah kita punya parameters dan parametersnya bisa ada variasi ya. Jadi kan kita punya V1, I1, V2, I2. Lalu hubungan antara V1, I1, V2, I2 ini kita sebutnya parameters gitu ya. Nah, parameters ini tergantung gimana cara kita memperlakukan model two port networks kita ya. Nggak susah sih, cuman ada 6 variasi gitu yang diperkenalkan di buku Alexander Sadiku ini ya. Yang pertama ini yang paling basic ya. Kita punya V1, V2, terus kita tulis rangkaian persamaan listriknya sebagai fungsi dari I1 tambah I2 gitu ya. Jadi ada matriks yang bisa kita bentuk. Terus kita punya parameter Z11 ya, Z12, Z21, Z22 gitu ya. Ini ada parameter Z-nya. Ini kita sebutnya parameter impedansi ya karena impedansi dikali arus jadinya tegangan gitu ya. Nah, sehingga kita bisa modelkan ya. Jadi approach-nya memodelkan adalah kita bentuk dulu matematikanya. Terus matematika ini melambangkan fenomena yang terjadi di two port networks-nya ini, hubungan antara V1, V2 terhadap I1, I2 ya. Terus habis itu dari bentuk dasar yang kita paksakan ke sini ya kita bisa hitung nih Z11-nya apa. Oh, Z11 itu adalah V1 bagi I1 tapi pada saat I2-nya sama dengan nol gitu ya. Terus Z12 ini apa? Z12 adalah V1 tapi terhadap I2
pada saat apa? Pada saat I1-nya sama dengan nol ya. Karena kalau I1-nya nol kita dapatnya Z12 doang gitu ya. Terus Z21 juga bisa kita hitung begini, Z22 begitu. Terus udah kita dapat persamaannya yang mendeskripsikan rangkaian two-port networks yang kayak gini. Dan hubungan yang kita punya ini adalah V1, V2 terhadap I1, I2. Gitu doang. Ya jadi kalau kita punya rangkaian yang lain terus kita bisa bentuk ke dalam model yang seperti ini, kita bisa hitung parameter Z-nya, ya udah, terus kita bisa berhitung kelakuan dari rangkaian listrik ini, gitu, ya. Nah itu yang pertama. Jadi cukup simpel ya. Eh, ini ada beberapa konsep juga yang diperkenalkan, penamaan-penamaan ya, terutama Z11 itu disebutnya open circuit input impedance. Kalau Z22 ini open circuit output impedance gitu ya. Terus kalau yang antara sebelah kiri ke sebelah kanan ya, Z12 atau Z21 ke kanan ke kiri, itu disebutnya transfer impedance ya. Jadi ada input impedance, transfer impedance, sama output impedance. Nah kalau eh, yang di input sama output itu kadang-kadang disebutnya driving point impedance ya. Supaya kalau Bapak Ibu baca buku terus nyebutnya macam-macam, Bapak Ibu tahu juga apa yang dimaksud gitu. Lalu kita bisa punya rangkaian listrik yang sifatnya resiprokal. Resiprokal itu artinya dari sebelah kiri sama sebelah kanan kayak dicerminkan ya. Jadi ini ada gambar 19.4. Konsep two-port networks yang resiprokal itu adalah kalau saya pasang sumber tegangan di sini, keluar arus di sini, kalau saya balik nanti dia kayak pencerminannya aja, di sini ada tegangannya, di sini ada arusnya gitu ya. Nah ini eh, rangkaiannya jadi isinya biasanya komponen-komponen pasif ya. Jadi cuma ada resistor, induktor, kapasitor, biasanya resiprokal. Tapi kalau kita ada misalnya sumber arus atau sumber tegangan yang tergantung dari arus atau tegangan yang lain, jadi bisa nggak resiprokal ya, karena kayak arus yang satu diinjeksi ke tempat lain sebagai sumber tegangan atau sumber arus tertentu, sifat reciprocity-nya ini bisa bisa berubah begitu ya. Jadi eh, tapi ada istilah ini ya, reciprocal network. Kalau itu terpenuhi begitu ya, pencerminannya jalan ya, berarti Z12 sama dengan Z21, maka apa kita bisa ganti rangkaian two-port networks ini menjadi rangkaian ekivalennya ya, berbentuk T kayak gini ya. Jadi kalau misalnya tadi kita ada perhitungan Z11, Z12, terus ada Z21 ya. Maka yang di tengah sini karena dia resiprokal berarti Z12 sama Z21 sama aja. Terus yang di bagian sini bisa bagian inputnya bisa kita hitung sebagai Z11 kurang Z12, bagian outputnya ini Z22 kurang Z12 ya. Jadi rangkaiannya ini, rangkaian T ekivalennya bisa menggantikan two port networks ya kalau dia resiprokal. Kalau enggak, kalau networknya enggak resiprokal, kita punya rangkaian yang lebih general ini ya, yang di gambar B ini, yang digambarkan di sini ada sumber tegangan Z21 itu sebagai fungsi dari I1 gitu ya. Sedangkan ini Z12 fungsi dari I2. Tapi kan karena dia nggak sama, nggak resiprok, ini nggak bisa dijadiin satu impedan semacam ini gitu ya. Yang ini bentuk umumnya, kalau resiprokal bisa diganti ini. Jadi kalau resiprokal rangkaian itu komponennya komponen pasif semua, kita lebih enak nih ngitungnya bisa pakai model yang sebelah kiri ini ya. Nah, terus di sini ada catatan ya. Jadi di sini ada catatan bahwa ada two port networks yang mungkin nggak memenuhi apa model yang parameternya impedansi ini begitu ya. Misalnya rangkaian trafo ini ya. Kalau rangkaian trafo ini kan Bapak Ibu udah belajar di chapter eh, yang sebelumnya, chapter 13. Rangkaian trafo ini hubungan antara input sama outputnya tergantung lilitannya ya. Jadi V1 ini adalah seperen dari V2 ya, atau dengan kata lain V2 bagi V1 sama dengan N ya.
Lalu I1-nya ya adalah minus N kali I2 ya, karena ini konfigurasi yang titiknya dua-dua I-nya ini masuk begitu ya, ke titiknya ya. Nah, kalau kayak gini kan kita punya model impedans ini maunya adalah V1 V2 terhadap I1 I2. Tapi nggak ada fungsi yang kayak gini karena V1-nya itu relasinya sama V2 ya. Jadi kita nggak bisa punya V1 V2 terhadap I1 I2, enggak. V1-nya terhadap V2 terus I1-nya terhadap I2. Nah, jadi nggak bisa kita bentuk two port networks yang pakai model impedance itu ya. Tapi ada model yang lain ya, yaitu hybrid parameters, nanti kita lihat di section 19.4. Nah, itu bisa. Ya, jadi ini makanya kita punya model two port networks beberapa macam supaya untuk kasus yang nggak bisa ada, kita bisa pakai model yang lain gitu ya. Tapi basically ini model, tinggal gimana kita mendefinisikan persamaannya, terus kita bisa pakai dia untuk memecahkan masalah rangkaian listrik kita. Ya. Nah, ini contoh soal ya. Ini simple ya untuk memperlihatkan bagaimana berfungsinya itu impedance parameter dan two port networksnya. Ini contoh 19.1 ya. Ada rangkaian kayak gini, ada 20 ohm, 30 ohm sama 40 ohm. Terus hitung Z-nya ya, impedance parameternya. Begitu ya. Nah, ini kelihatan sebenarnya bentuknya udah kayak rangkaian T ekivalennya ini nih. Jadi kita langsung bisa lihat di tengah ini Z12 ini 40 ohm sebenarnya ya, udah beres. Tapi kalau mau dihitung pakai rumus apa, loop atau rumus VI yang normal juga bisa ya. Jadi Z11 kan adalah V1 bagi I1. V1-nya ya kita hitung aja. Berarti V1 adalah impedansi ini 20 ohm tambah 40 ohm dikali arusnya yang lewat I1 dibagi I1 ya, jadi 60 ohm. Terus sedangkan apa, Z21-nya, Z21 yang terhadap apa, V2 tapi terhadap I1 ya, itu adalah I1 kan yang lewat, menentukan V2-nya cuma yang lewat di 40 ohm ini ya. Jadi 40 kali I1 dibagi I1 jadi 40 ohm gitu. Jadi kita bisa hitung Z11, Z21, terus Z12-nya kalau kita hitung 40 ohm juga karena rangkaiannya kayak gini sih kelihatannya, yang lewat di sini cuma 40 ohm. Terus Z22-nya bisa kita hitung juga 70 ohm. Sehingga kita bisa dapat matriks Z-nya ini kayak gini ya. Nah, tapi kita bisa langsung lihat bahwa rangkaian ini tuh rangkaian T ekivalennya, sehingga kita bisa lihat juga bahwa Z11 kurang Z12 di sini adalah 20 ohm. Sedangkan Z22 kurang Z12 ini adalah 30 ohm ya. Terus ada metode kedua ini, kita langsung masukin persamaan ini karena dari rangkaian T ekivalennya itu. Terus karena Z12-nya 40 sama dengan Z21, langsung kita bisa dapat Z11 dan Z22 dari sini juga. Begitu ya, dapat juga yang ini. Jadi mau pakai cara tradisional ya, Z-nya sama dengan V bagi I, tinggal dicocokin indeks angkanya, atau pakai T ekivalen juga bisa ya, karena kebetulan rangkaiannya udah jadi rangkaian T gitu ya. Ini sengaja contoh example-nya sederhana karena untuk memberikan gambaran gimana berfungsinya two-port networks itu ya. Basically contoh-contoh yang lain juga gitu sih sama. Basically ini kan model ya. Cuman modelnya ada beberapa varian aja, jadi soal-soalnya cenderung cenderung gampang ya. Nah, saya biarkan Bapak Ibu menjajal memahami soal-soal yang lain sendiri ya. Kita lanjut ke 19.3 ya. Ini juga masih cukup sederhana. Ini tinggal kebalikannya aja nih. Kalau kita punya two port networks, tapi eh, kita pendefinisian parameternya ya adalah I1 dan I2 mau kita tulis sebagai fungsi V1 dan V2. Ya, jadi bukan impedance, melainkan kita punya bentuk yang I bagi V ya. Itu namanya admittance, begitu ya, kebalikannya impedance ya. Nah, tapi ini simetris nih kayak tadi sebenarnya, jadi agak membosankan gitu ya kalau kita turunin, kita buat bentuknya, terus kita buat persamaan Y11, 12, Y21, Y22 gitu ya. Ini mirip kayak tadi, cuman terbalik aja. Bukan V bagi I bagi V gitu ya.
Terus ada input admittance, output admittance, transfer admittance ya sama kayak tadi ya, cuman kebalikannya agak membosankan ya. Terus juga bisa resiprokal juga ya. Eh, apa rangkaian yang resiprokal itu adalah ketika Y12 sama dengan Y21 ya. Nah, cuman rangkaian ekuivalennya bentuknya bukan T tapi pi ya. Jadi bentuknya yang kayak gini nih. Di sini ada minus Y12 ya, di mana Y12-nya sama dengan Y21. Terus di sebelah sini ada Y11 tambah Y12, di sebelah sini ada Y22 tambah Y12 gitu ya. Kalau ternyata nggak resiprokal, maka rangkaian yang umumnya kayak gini. Ya, di sini ada sumber arus yang terkontrol dari tegangan V1. Yang di sebelah sini ada sumber arus terkontrolnya terhadap tegangan V2 gitu ya. Jadi ini model admittance yang kebalikan model impedance ya, karena relasinya I terhadap V, terus kita punya persamaan, terus kita punya rangkaian ekivalennya juga buat penggantinya ya. Soalnya saya lewatin ya karena rada bosenin ya gitu-gitu aja ya soalnya. Eh, Cuman saya pengen memperkenalkan two-port networks yang admittance. Nah, two-port networks yang berikutnya ya, ada lagi ya yang disebut hybrid itu tadi. Ya, jadi kan ada bentuk-bentuk yang tadi itu ya, yang rangkaian listrik trafo itu nggak bisa punya apa persamaan V1 V2 terhadap I1 I2, tapi dia punya persamaan V1 dengan V2 dan I1 dengan I2 ya. Tentu V1 sama V2-nya ini kalau di dalam trafo ideal pada saat I1-nya 0 ya, tapi ya nggak apa-apa karena kita punya persamaan umumnya ini ya, yang di depannya ini bagian outputnya seolah-olah kita maunya V1 sama I2, terus kita buat parameternya terhadap I1 dan V2 gitu ya. Jadi bisa aja ya kita punya parameter hibrid semacam ini. Nah, parameternya notasinya H ya supaya mengingatkan kita ini parameter hibrid nih. Kalau tadi impedansi Z, admittance itu Y, hibrid ini H ya. Terus ya udah diturunin sama kayak tadi ya, dibentuk, dipaksain definisinya ini sehingga kita bisa turunin H11, H12, H21, H22. Habis itu ya agak membosankan lagi ya karena mirip sama tadi ya. Cuman kita punya nama-nama mungkin yang beda ya karena ini hybrid berarti ada short circuit input impedance, terus ada H12 ini voltage gain nih. Ya karena kalau kita lihat H12 adalah V1 bagi V2. Nah, ini untuk menghitung rangkaian transistor gitu misalnya ya. Model hybrid ini, model H ini, two port networks yang H ini sangat berguna karena kalau Bapak Ibu ingat kuliah dasar elektronika ya, persoalan kita adalah kalau kita dikasih transistor kita mau hitung gainnya karena salah satu kegunaan transistor itu adalah jadi penguat ya karena inputnya masuk AC dengan goyangan tertentu, kita mau di bagian outputnya itu AC-nya goyangnya lebih lebih gede gitu ya. Terus pertanyaan kita adalah gainnya berapa ya, terutama biasanya voltage gain ya, jadi V1 V2 dibagi V1 ya, atau V1 bagi V2 sama aja kan sebenarnya konsepnya gitu ya. Nah, jadi rangkaiannya hibrid parameter ini yang berguna nih ya. Terus kalau dalam rangka arus ya I2 bagi I1 ini current gain jadinya ya. Dan kalau di output I2 bagi V2 ini jadi output admittance gitu ya. Nah, lalu kita punya kebalikannya juga ya. Kebalikannya dari yang hybrid itu adalah eh, inverse hybrid ya. Biar biar gampang ya daripada cari nama baru. Jadi hybrid lawannya inverse hybrid. Terus parameternya pakai notasinya G ya. Terus kalau kita tulis jadi ada G11, G12, G21, G22. Di bagian depannya ini I1 sama V2 dinyatakan terhadap V1 eh, dan I2 gitu ya. Nah, ini untungnya ujian Bapak Ibu open book ya, jadi nggak usah ngafal-ngafal yang mana ya. Ada 6. Toh kita sebenarnya yang penting adalah bisa paham modelnya terus pakai ya untuk mecahin problem kita ya. Jadi nggak usah dihafal gitu ya. Tapi model-model ini ada ya. Jadi ada impedance, admittance,
hybrid sama inverse hybrid ya. Udah empat nih, tapi ada enam ya. Nah, yang keenam ya, nih langsung kita lanjut aja ya contoh soalnya Bapak Ibu bisa bisa lihat ya. Karena kan memang ini ya apa logikanya sama, cuman perbandingan dan parameternya aja yang berbeda ya. Saya lanjut ke yang keenam ya. Ini transmission parameters nih. Disebutnya transmissions karena eh, dia modelnya enak untuk apa memodelkan bagian input terhadap outputnya ya. Jadi kalau yang impedance kan tegangan terhadap arus ya V1, V2, I1, I2 gitu. Kalau admittance arus terhadap tegangan. Terus kalau yang hybrid itu dibalik ya, apa VI-nya itu di depannya apa? Kalau kalau kita lihat yang hybrid itu ini ya V1 tapi I-nya itu I2 gitu ya. Nah, kalau yang transmission depannya V1 I1 juga gitu ya. Jadi ini tuh bentuk khusus yang sangat berguna juga karena kita bisa memodelkan V1 I1 terhadap V2 I2. Jadi dengan kata lain tegangan sama arus di bagian input terhadap tegangan dan arus di bagian output ya. Jadi secara transmisi gimana gitu ya, makanya namanya transmission parameters. Karena kita juga membayangkan kalau dari input itu ada power atau sinyal tertentu, kita mau transfer ke bagian outputnya. Jadi V1 I1 lalu outputnya V2 I2, kita hubungannya kita maunya pakai model yang ini yang transmission parameters ya karena menghubungkannya V1 I1 terhadap V2 I2 ya. Nah, terus matriksnya itu nyebutnya ABCD ya karena ini punya kekhususan ya, bukan kayak Z, H, Y gitu ya. Kita nyebut komponennya ini ABCD nih. Ya, terus A-nya itu juga khusus ya, open circuit voltage ratio. B-nya ini adalah short circuit transfer impedance. Kalau C-nya transfer admittance ya, karena I1 bagi V2. Terus D-nya adalah short circuit current ratio ya, karena I1 bagi I2 gitu ya. Jadi ini nyebutnya udah khusus juga masing-masing huruf dieja ya. Ada parameter A, B, C, D gitu ya. Terus A sama D karena V sama V ini eh, tidak punya dimensi ya. A sama D ini karena V bagi V sama I bagi I nggak ada dimensinya. Tapi yang B ini karena V bagi I ini ohm ya, makanya impedance. Yang C ini karena I bagi V ini admittance ya, satuannya Siemens gitu ya. Jadi parameter kita ini apa satuannya aja beda-beda ya dan ada yang nggak ada satuan tapi nggak ada masalah karena yang penting kita punya model matematikanya terus kita paham apa yang terjadi di model matematikanya itu terus kita bisa menghitung ya terus udah nggak apa-apa gitu ya bahwa parameternya satuannya aja beda-beda nggak apa-apa ya karena keseragaman itu nggak penting yang penting modelnya kita itu jalan gitu. Nah, di sini juga ada ini ya. Kalau kita buat inverse transmissionnya juga bisa ya. Jadi tadi kalau ada hybrid kita buat inverse hybrid bisa ya. Kalau ini transmission tadi V1 I1 di depan inverse transmissionnya bisa juga V2 I2 yang di depan dinyatakan terhadap V1 I1 gitu ya. V1 dan minus I1 sih gitu ya. Sehingga kita kalau kita punya apa inverse transmission parameter maka eh, parameternya itu ya antara transmission sama inverse transmission itu bisa kalau networknya resiprokal ada hubungannya seperti ini ya. AD minus BC sama dengan satu. Terus ini kalau yang inverse transmission pakai huruf kecil ya. AD minus BC sama dengan satu gitu ya. Nah jadi ini apa berguna juga kalau networknya resiprokal gitu ya. Jadi ada relasi yang semacam ini. Nah jadi kita udah berkenalan dengan 6 jenis ya two-port networks. Lalu antara setiap parameter dari two-port networks ya ini bisa bisa diturunkan ya misalnya hubungannya ya ini relationship between parameters. Misalnya kalau yang impedance ya yang Z
terus kita turunin, terus kita cocokin ya persamaannya terhadap yang admittance yang Y. Terus nanti kita hitung ini ada determinan dari Z-nya ya. Maka kita bisa nyatakan yang Y terhadap yang Z gitu ya. Sehingga kita bisa hitung kalau tahu Z-nya, kita bisa hitung Y-nya. Begitu ya dengan persamaan fungsi yang ini ya. Ini simply tinggal cocokin persamaannya doang sih. Terus kita dapat hubungannya sehingga Bapak Ibu dari model yang satu bisa pindahin ke model yang lain ya. Karena dari Z bisa menghitung Y gitu misalnya. Ya, terus untuk semua model yang lain, kalau kita turunin ya, misalnya untuk model yang hybrid ya, yang pakai H gitu ya, juga sama ya terhadap Z bisa ada persamaannya dengan menghitung terhadap Z dan ada determinannya juga dan determinannya didefinisikannya kayak gini ya, Z11 kali Z22 minus Z12 kali Z21. Maka kita bisa punya tabel ini nih, tabel 19.1 ya, yang menghubungkan semua parameter dari 6 model kita itu ya. Jadi ada Z, Y, hybrid, inverse hybrid, transmission, inverse transmission gitu ya. Terus masing-masing misalnya Z mau dihitung dari Y persamaannya yang ini. Z mau dihitung dari H persamaannya yang ini ya. Kalau kita maunya H butuhnya, tapi kita punyanya Z kita pakai yang ini gitu ya. Jadi nggak usah dihafal ya karena udah diturunin sekali, ditabelkan oleh Alexander Sadiku ini. Kita tinggal pakai aja kalau mau pindahin dari model two port networks yang satu ke model yang lain ya parameternya kita tinggal hitung aja pakai relasi rumus yang ada di tabel ini ya. Nah mungkin sampai situ dulu kali. Eh, ada pertanyaan atau komentar nggak Bapak Ibu? Ya jadi nggak sulit ya yang kita udah apa disajikan oleh Alexander Sajiku adalah kita punya model two port networks itu yang basically ada input ada outputnya. Terus kita punya parameter-parameter yang menghubungkan tergantung ya kita mau di bagian persamaan kita maunya persamaannya seperti apa ya apakah V sama V terhadap I sama I atau VI terhadap VI ya. eh, itu jadi transmission ya atau V2 sama I1 ya V1 sama I2 gitu ya dengan berbagai kombinasi ada 6 kombinasi. Terus kita punya persamaannya, terus kita bisa punya modelnya yang kita pakai untuk menyelesaikan problem kita. Kita berhitung pakai model itu kalau kita udah berhasil menuliskan modelnya dari rangkaian listrik yang kita hadapi. Tuh, ya. Udah sesimpel itu aja sebenarnya. Asal Bapak Ibu nggak bingung ya terhadap istilah ya. Kalau dia nyebutnya impedance atau admittance atau hybrid atau transmission, Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud. Terus tahu juga bentuk modelnya ya, persamaannya, maka harusnya beres sih ya menyelesaikan apa hitungan-hitungan rangkaian listriknya tidak sulit ya. Nah, coba kita lihat salah satu aplikasi ya. Jadi aplikasinya yang diperkenalkan oleh Alexander Sadiku ini ada dua ya. Saya lompat dulu lagi ya langsung ke 19.10 ya kalau nggak salah. Ntar saya share screen. Ini 19.8 ada konsep ini sih ya, menghitung apa dengan simulasi PSpice saya lewatkan aja ya karena ya soal-soal yang sederhana dihitung pakai kertas masih bisa, pakai PSpice ya bisa juga lah tinggal nulis programnya ke program apa ke codingan PSpice saya terus jalanin terus ya udah ya asal codingannya nggak salah ya nanti hasilnya nggak salah. Oh ini 19.9 nih aplikasi. Ya jadi aplikasinya tuh ada dua yang diperkenalkan oleh Alexander Sadiku ya. Ada soal menghitung transistor ya. Kalau Bapak Ibu baca buku dasar elektronika buat kuliahan, sebenarnya begitu bahas transistor langsung diperkenalkan eh, apa two-port networks yang model hybrid ini ya. Tapi mungkin ya Bapak Ibu diharap terima aja langsung gitu ya bahwa itu bisa dimodelkan kayak gitu ya bipolar junction transistornya gitu ya. Jadi ini karena kita mau menghitung gain ya terutama kalau pakai transistor gain tegangan itu V2 bagi V1 ya di output terhadap input atau gain arus ya I2 bagi I1
Kalau di bagian inputnya ada input impedance sama output impedance ya. Impedance ini penting juga sih karena kalau kita jajarkan ya penguat kita ada transistor kan kalau satu paket doang begitu misalnya BJT dia punya gain tertentu. Tapi kalau gainnya kita rasa nggak cukup, kita bisa cascade ya. Ada dari keluaran dari satu transistor amplifier masuk ke amplifier berikutnya, terus jadi gainnya kita kalikan gitu ya. Nah itu eh, berguna juga karena impedansi ini kita harus samakan supaya powernya itu nanti nggak hilang ya, nggak kena loading itu ya. Karena kalau input impedansi yang nggak. Nah, iya, barusan eh recordingnya putus ya karena jalur internet saya kurang gitu baik. Tapi nanti mudah-mudahan recordingnya tetap nyambung terus Bapak Ibu punya satu kesatuan ya. Kita tadi sampai di ini ya model transistor dengan parameter hibrid. Logikanya adalah kita pingin menghitung kalau pakai transistor itu menghitung gain tegangan atau gain arus. Lalu kita juga penting untuk tahu impedansi input dan impedansi output karena seringnya kalau transistor itu dikaskat untuk mengalihkan gainnya ada stage satu, stage 2 dan stage seterusnya ini impedansinya harus di matching supaya nggak ada power yang mental balik terus merugikan ya karena kan power adalah uang ya sebenarnya kalau di semua problem rangkaian listrik kita kalau kita buang power karena rangkaian kita nggak efisien berarti kita buang uang gitu ya sebenarnya. Nah ini ada modelnya nih langsung ya diberikan. Karena kita udah berkenalan dengan apa model yang hibrid ini ya, V dengan I ya. Jadi kalau kita punya rangkaian apa NPN ini ya, bipolar junction transistor, terus ada basisnya, ada kolektor, ada emitor. Kan ini nggak nyaman ya buat dihitung rangkaian listrik karena kan ini di tengahnya ini kan material ya, material silikon gitu ya. Terus masa kita harus masuk ke perhitungan material kan nggak enak ya. Jadi makanya gimana cara menghitung gainnya ya kita transfer ya ke two port networks yang seperti ini. Karena kita bisa punya persamaan hibrid ini di mana V basisnya ini ada hubungan sama arus di basis tapi juga bisa punya relasi sama V yang di kolektor ini ya. Sedangkan IC-nya ini kalau Bapak Ibu ingat adalah ada faktor ini gain terhadap IB ya. IB-nya itu arus kecil masuk, tapi karena kolektornya ini dikasih catu daya, di sini kan kayak keran ya kalau Bapak Ibu ingat pelajaran dasar elektronika. Terus IB-nya ini adalah bukaan kerannya ya. Mau seberapa mancing arus IC, terus arus IC-nya bisa besar ya. Karena arus IC-nya adalah gain ini HFE dikali IB. Gitu ya. Jadi modelnya di sini di kolektor ada HFE ini apa parameter hybrid ini yang dikali IB menghasilkan IC. Begitu ya. Jadi parameter hybrid ini aja modelnya langsung cocok ya dengan problem kita yang untuk pecahin persamaan transistor BJT. Jadi ini enak untuk dipakai ya. Terus kita lihat eh, parameter-parameternya HIE ini ada di sebelah sini, HRE ini ada di sebelah sini, terus HOE ada di sebelah sini. Terus kita bisa berhitung nih dengan model hybrid ini begitu ya. Dan biasanya transistor ini di dalam sheetnya kalau model hybrid ini yang dipakai kadang ada nilai HFE-nya kalau enggak berarti ada nilai gain-nya itu ya gain IC berapa kali IB itu beta ya kalau model yang lama kadang di spek transistornya itu di datasheetnya disebutkan gitu terus kita bisa berhitung nih karena kita tahu modelnya ya dan two port networknya kita pasang menggantikan transistornya gitu ya terus ada ini nurunin persamaan-persamaannya sehingga kalau persamaannya ini kita selesaikan ya, ini Bapak Ibu bisa ngikutin penyelesaiannya di sini ya. Tapi kita bisa menghitung current gain-nya misalnya AI ya adalah IC bagi IB ya. IC bagi IB-nya adalah ini ya, HFE dibagi satu plus HOE dikali RL gitu ya. Terus kita bisa punya voltage gain ini AV, ini juga yang biasanya sangat penting kalau di soal-soal dasar elektronika ini juga yang dihitung misalnya kalau buat ujian gitu ya. Nah, ini ada
rumusnya sebagai bagian dari parameter ini dikali RL ya. Dan Bapak Ibu ingat juga kalau di dasar elektronika yang penting itu biasanya loadingnya nih RL yang apa menjadi penentu juga gainnya berapa banyak gitu. Terus kita bisa ngitung input impedance-nya juga ya sebagai rumus dari parameter-parameter ini. Terus ada output impedance-nya juga bisa kita hitung. Ya, jadi dengan model itu kita punya persamaan lengkap. Terus kalau kita dikasih ini ya nilai-nilai parameternya, terus kita dikasih rangkaian transistornya ya kita bisa dengan mudah pakai modelnya terus berhitung gitu ya. Hitung gainnya ya. Misalnya dalam kasus ini sekitar 60 ini ya. Terus dia inverting ya karena tandanya minus. Terus ini ada hitung arusnya, gain current gainnya ini sekitar 50-an ya 48. Terus ada impedansi inputnya, ada impedansi outputnya gitu bisa dihitung ya. Ini sih tinggal pakai-pakai rumus aja ya, tapi idenya adalah saya punya two port networks itu yang konfigurasinya cocok untuk menyelesaikan problem transistor terus bisa kita pakai ya. Terus contoh yang lain yang diajukan oleh Alexander Sadiku adalah untuk menghitung ini rangkaian LC ini ya. Sebenarnya L sama C kalau kita tempel-tempel kayak gini ya kayak tangga gini, dia menghasilkan filter ya, filter low pass ya yang bisa apa memfilter frekuensi tinggi dari sinyal kita ya. Frekuensi tinggi itu kadang-kadang noisy gitu ya karena eh, apa alat-alat listrik yang menghasilkan flicker atau apa bisa jadi dia punya noise yang di frekuensi tinggi kalau kita mau membersihkan sinyal kita atau sistem kita dari noise frekuensi tingginya kita filter yang kita lewatkan frekuensi rendah gitu ya. Terus kita harus ngatur-ngatur ini nilai LC kita ini supaya frekuensi cut off-nya itu di tempat tertentu yang cocok ya. Kita mau potong frekuensi tingginya di tempat tertentu gitu. Nah, ini pakai pakai model admittance ya. Ini kalau kita lihat parameternya Y. Terus yang diincar adalah ini Bapak Ibu nanti bisa lihat detail penurunannya ya karena ya penurunan itu agak bosenin ya karena sekali diturunin ya udah ya, ya kayak gitu gitu ya. Nah, tapi yang Bapak Ibu bisa perhatikan adalah yang diincar ya adalah transfer function-nya nih, HS-nya. Karena transfer function ini ya nanti menentukan sebenarnya eh, di mana frekuensi cut off-nya gitu. Jadi kita punya filter ya. Filter itu karakteristiknya gimana? Sebenarnya ditentukan oleh transfer function dari sistemnya. Dan kalau Bapak Ibu nanti belajar ilmu lanjutannya ya, mungkin di bukunya Boylestad kalau Bapak Ibu baca dasar elektronika ada sih satu chapter tentang frekuensi respons dari apa transistor ya. Tapi mungkin chapternya terlalu singkat karena Boylestad merasa harus juga memperkenalkan ya bahwa transistor itu berfungsinya tidak flat pada semua frekuensi, melainkan dia ada respons frekuensinya. Terutama di frekuensi rendah sama frekuensi tinggi karena kita punya rangkaian staging transistor itu selalu ada LC-nya gitu ya untuk bikin apa rangkaian common emitter atau apa supaya buat membatasi apa tegangan DC-nya supaya nggak lewat ke stage berikutnya ya. Terus Bapak Ibu punya amplifier itu biasanya berfungsinya nggak flat untuk semua frekuensi. Jadi ada bagian frekuensi tengah, middle frekuensi itu yang dikuatkan. Tapi di bagian frekuensi rendah kadang-kadang nggak gitu bagus penguatannya karena gainnya turun. Di frekuensi tinggi juga gitu. Jadi bentuk amplifier Bapak Ibu tuh ada frekuensi cut off di rendah sama di tinggi. Belum lagi di dalam transistornya Bapak Ibu itu ada elemen-elemen parasitik ya yang menghasilkan kapasitansi dan induktansi tertentu yang membuat frekuensi responsnya itu ada cut off-nya ya, nggak flat gitu ya. Padahal kan kalau Bapak Ibu belajar sinyal sistem, kalau Bapak Ibu nanti ambil ya, yang ideal semua sistem kita kalau mau ideal frekuensi responsnya harusnya flat. Berarti kita tuh nggak motong frekuensi sama sekali ya dari
keaslian sinyal kita. Tapi kita tahu juga nggak ada sistem yang bisa gitu, sistem yang ideal sempurna itu. Kita selalu berfungsi dengan sistem yang punya punya frekuensi respons yang nggak flat ya di tempat tertentu. Jadi kalau kita mau balancing ya, misalnya di frekuensi tertentu kita mau filtering lagi gitu ya supaya agak flat, agak bagus gitu ya. Maka kita butuh filter-filter yang kayak gini. Ini kebetulan yang dibahas low pass filter ya. Jadi bagian low frekuensi yang dilewatin, bagian yang high frekuensinya yang dicegat gitu ya. Nah, eh, dan bagaimana karakteristik dari low pass filternya tergantung dari transfer fungsinya ini ya. Jadi H fungsi S ya, ini Laplace transform ya. Kalau Bapak Ibu ingat chapter 15, chapter 16 ya. Terus HS-nya ini bisa kita hitung sebagai persamaan dari parameter-parameternya ini ya. Jadi dengan demikian dan ini diturunin ya. Sehingga bentuk dasar dari transfer fungsinya ini biasanya ada bagian pembilang sama bagian penyebut sebagai fungsi S. Terus ini di breakdown lagi ya HS-nya. Ada bagian pembilang yang ganjil yang odd, ada bagian pembilang yang even ya. Penyebutnya juga gitu. Sehingga kita bisa pisah-pisahkan kalau bagian even atau odd-nya nol, kita dapat bentuk-bentuk tertentu sehingga kita bisa menghitung Y21, Y22-nya eh, sebagai bagian dari transfer function, terutama komponen yang ganjil atau komponen yang genap gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat contoh soalnya misalnya kayak gini nih, ada HS terus bagian pembilangnya ini ya, ada pangkat ganjil, ada pangkat genap, terus ada koefisiennya ini 1, 2, 2, 1 gitu ya. Lalu ditanya gimana caranya membuat LC ininya, rangkaian LC-nya supaya menghasilkan transfer function yang kayak gini. Ya jadi ini soal standar juga sih buat ilustrasi konsepnya, ya. Terus karena tadi udah diturunin apa rumusnya menghitung admittance-nya dari HS-nya ini bisa bisa dihitung terus nanti keluar nilai-nilainya L-nya harus berapa, C-nya harus berapa gitu ya. Jadi konsepnya modelnya itu dipakai model admittance untuk eh, dicocokkan dengan rangkaian LC-nya itu. Tapi terus parameter-parameter Y-nya dihitung dulu ya sehingga didapatkan hubungan itu. Terus nanti kalau kita dikasih problem serupa ya, jadi dikasih transfer function. Kalau kita mau desain filternya kita dikasih filternya harus kayak gini transfer functionnya gitu ya. Terus kita kalau modalnya adalah bentuk low pass filter yang LC kayak tangga itu kita tinggal pakai rumus itu terus kita bisa hitung LC-nya berapa yang kita harus buat terus ordernya mesti berapa ya. Oh, ordernya tadi udah kelihatan sih pangkat 3 ya karena dari transfer fungsinya udah ditentukan transfer fungsinya mesti kayak gitu ya. Nah, jadi itu beberapa cara untuk mengaplikasikan two-port network ya. Jadi sangat berguna, tapi itu adalah model ya karena ada apa rangkaian-rangkaian listrik yang lain, terutama misalnya menyangkut transistor atau filtering yang kita bisa sederhanakan menjadi model itu sehingga kita bisa punya alat menghitung yang lebih terstruktur, tersistematis gitu ya daripada oh masa apa skill kita cuma ngitung apa mesh sama apa loop gitu ya pakai hukum Kirchhoff gitu ya, ya setengah mati kalau setiap kali cuman begitu ya. Tapi kalau kita punya alat support networks itu terus kita bisa modeling terus kita sederhanakan, eh kita bisa punya keleluasaan perhitungan yang lain gitu ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini Bapak Ibu? Masih aman? Nah, ada satu chapter tadi yang saya lewatkan ya, saya bahas cepat. eh itu chapter 19.7 kalau nggak salah ya. Nah, itu menunjukkan kalau two port networknya kita sambung-sambung gitu ya. Mungkin ini penting juga karena bisa aja muncul di soal di ujian ya. Jadi kalau kita two port networknya bukan cuma satu biji ya, tapi kita sambung. Sambungnya kan biasa ya, kalau rangkaian listrik bisa di seri, bisa di paralel, bisa di kaskad ya.
Maka kita punya bentuk yang seri paralel atau kaskad, terus kita bisa hitung juga parameter-parameternya kelakuannya kayak apa gitu ya. Jadi, nah mungkin yang penting adalah Bapak Ibu bisa memahami juga, misalnya bentuk yang kayak gini ya. eh, Kalau Bapak Ibu nggak hati-hati mikirnya bagiannya ini paralel, tapi ini tuh seri nih. Ya karena eh, tegangan yang di atas ini V1A sama V1B ini dijumlahkan gitu ya dari atas ke bawah. Arusnya juga gitu ya, arus yang masuk ini I1A sama I1B dijumlahkan. Jadi rangkaian yang two port network yang sebelah atas disambung secara seri ke two port network yang sebelah bawah ini ya. Jadi ada network A sama network B terus disambungnya seri. Ya terus ini jadi bisa ada model persamaan yang sebelah atas yang A sama yang B. Terus kita hitung ya sehingga Z totalnya ini adalah ZA tambah ZB gitu ya. Jadi kalau seri parameternya ini dijumlahkan. Nah, kalau yang paralel bentuknya kayak gini nih. Jadi jangan jangan kesaru ya. Yang paralel I satunya ini splitting ya ke bagian network A sama ke network B. I2-nya juga gitu, split ke atas dan split ke bawah ya. Terus V-nya antara V1 A sama V1B ini sama besarnya ya karena kan paralel gitu ya. Nah, kalau paralel yang dipakai modelnya model admittance. Ya, jadi ini Y. Lalu model admittance-nya ini yang bisa dijumlahkan. Ya, jadi Y-nya sama dengan YA tambah YB. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat oh rangkaian itu paralel, pakai model two port networks-nya supaya menguntungkan pakainya admittance. Kalau seri pakainya impedance gitu ya. Nah, terus ada versi ketiga nih hubungan antara network itu ya, yaitu kaskad. Nah, kalau kaskad kayak gini. Ya, jadi yang bagian inputnya masuk ke network satu, terus output dari network satu masuk ke network 2 gitu ya. Nah, ini tuh yang menguntungkan adalah ini ya pakai transmission. Ya pakai yang A B C D itu karena parameter transmissionnya ini T-nya antara yang A sama yang B bisa bisa dikalikan. Ya jadi TA dikali TB. Ya, makanya ini juga buat ngitung-ngitung apa eh, sistem yang kita apa transfer powernya dari depan sampai belakang ini menguntungkan gitu ya. Terus parameternya ini bentuknya perkalian gitu ya karena kalau ada gain atau apa nanti dikalikan ya dari bagian depan sampai ke bagian belakang ini. Nah, itu tiga macam interkoneksi ya yang diperkenalkan supaya Bapak Ibu punya bayangan kalau interkoneksinya tertentu, maka ada model two port networks yang lebih cocok ya karena memudahkan perhitungannya karena parameternya either bisa dijumlahkan ya kalau untuk seri pakai impedance, untuk paralel pakai admittance atau dikalikan kalau pakai yang transmission parameter ya. Nah, segitu aja materi kita malam ini ya. Jadi langsung satu chapter karena sebenarnya konsepnya nggak rumit. Tinggal Bapak Ibu bisa membedakan 6 jenis two-port networks yaitu, terus tahu cara mengaplikasikannya ya misalnya untuk transistor atau menghitung filter LC itu tadi. Dan kalaupun two-port networksnya disambung-sambung ya seri paralel atau kaskad, Bapak Ibu juga punya pemahaman gimana cara menanganinya, begitu ya. Harusnya dengan pengetahuan itu dan dengan nyoba-nyoba soal-soal nanti kalau Bapak Ibu latihan bisa cukup sih untuk kerjain soal UAS ya. Nanti kalau minggu depan kita nggak ada pertemuan, Bapak Ibu ngerjain kuis. Terus saya mendorong juga untuk latihan soal karena tetap perlu ya ada pengalaman mecahin soal-soal itu supaya bukan pas ujian pertama kali menghadapi soal dan apa berusaha mecahin ya nanti terlalu panik gitu terus nanti kacau ya. Cobain soal-soal itu ya. Lalu kalau udah terbiasa, terutama soal-soal example yang ada di apa Alexander Sadiku ya, itu ada jawabannya bisa dicocokin ya. Kan ada example yang dijelasin, terus ada example yang ini kamu coba sendiri gitu ya. Itu ada jawabannya, jadi Bapak Ibu bisa cobain, terus cocokin. Kalau jawabannya salah, coba lagi gitu ya, dihitung lagi ya. Itu latihan yang kayak gitu sangat berguna ya untuk persiapan UAS. Selain nanti ngerjain kuis ya, kalau ngerjain kuisnya ada nilainya sih. Ya.
Nah, kita sampai sini. Terima kasih Bapak Ibu udah 1 jam mendengarkan diskusi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sampai di sini. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu. Malam Pak, terima kasih. Yuk.